Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu guru hebat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih meminjamkan kita umur sehingga masih bisa bertemu di loka karya kedua ini. Baiklah, sebelum kegiatan hari ini kita mulai, mungkin ada yang bisa membantu saya untuk membaca doa. Sini ada laki-laki. Oh, Ibu Rosemary. Silakan Ibu Rosemary. Terima kasih banyak Bu Rosemary atas kesediaannya untuk membaca doa pada pagi hari ini. Kemudian sebelum kita lanjut kegiatan, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri supaya nanti komunikasi di antara kita terjalin dua arah. Jadi izinkan saya share Bu ya. KB tampil, apakah presentasinya tampil? Oke, baiklah, saya memperkenalkan diri. Nama saya Nana Sukarisna, mengajar di UPT SMA Negeri 6 Pindrang. Di loka karya kedua ini kita akan berbicara tentang visi untuk perubahan lingkungan belajar. Sebelum masuk ke materi, mungkin ada baiknya kalau kita membuat kesepakatan kelas. Di sini ada kesepakatan kelas yang saya sudah buat, tetapi kalau mungkin Bapak dan Ibu merasa bahwa ini kurang, kita bisa menambahkannya. Jadi yang pertama saya minta kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera bagi yang jaringannya bagus. Kalau kurang bagus boleh dimatikan Bapak Ibu ya. Kemudian bila tidak berbicara tolong di mute. Raise hand bila ingin berbicara. Saling menghormati satu sama lain dan berpartisipasi secara penuh. Apakah kesepakatan kelas ini cukup atau ada yang mau ditambahkan? Saya kira cukup, Bu. Cukup, alhamdulillah. Kita pindah ke tujuan pembelajaran, pertemuan kita pada hari ini, yaitu peserta mendapatkan pemahaman awal tentang visi untuk perubahan lingkungan belajar sebelum membuat keyakinan kelas. Sehubungan dengan tujuan pertemuan ini, maka ada pertanyaan pemantik yang akan saya bagikan di Jamboard. Saya minta tolong bantuannya untuk Bapak Ibu untuk mengisi Jamboard ini. Bentar Pak Bu ya, saya izin share. Di situ ada Jamboard yang minta tolong Bapak Ibu isi. Di situ ada dua pertanyaan pemantik. Bagaimana Pak Bu, sudah mengisi? Oh, sudah ada beberapa orang yang mengisi di sini. Ya, sudah Bu. Ya, terima kasih banyak Bu. Sudah ada beberapa orang, ada Pak Samsul yang mengatakan bahwa keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati dengan murid. Kemudian Ibu Jira mengatakan bahwa sesuatu ini enggak kelihatan ya jambornya. Oh, izin saya ulang, izin
share-nya dulu, hentikan berbagi ya. Kelihatan? Bagaimana, sudah kelihatan? Kelihatan Bu, kelihatan. Terima kasih banyak ya. Kemudian di sini ada Ibu Jira yang mengatakan bahwa sesuatu yang diyakini secara bersama untuk tujuan yang baik. Bagus sekali Bu Jira. Kemudian Ibu Nelly menyatakan bahwa keyakinan kelas adalah kesepakatan dalam kelas tentang nilai kebajikan yang diyakini. Keyakinan kelas adalah disiplin positif untuk menciptakan budaya politik di kelas yang sudah disepakati. Ini menurut Ibu Epi. Ibu Tenri mengatakan bahwa keyakinan kelas adalah cara untuk menumbuhkan disiplin positif pada diri mulai murid tanpa ada paksaan. Kemudian Ibu Jira mengatakan bahwa keputusan bersama satu orang. Pak Samsul dalam hal membuat keyakinan kelas menggunakan kalimat universal. Mungkin bisa diperjelas di sini Pak Samsul, kalimat universal itu maksudnya apa ya kira-kira Pak ya? Oke, 1, 2. Ya Pak. Jadi kalimat universal itu adalah kalimat atau kata yang di mana kata tersebut bisa menimbulkan motivasi intrinsik pada seorang diri siswa. Kira itu misalnya saling menghargai seperti itu. Jadi motivasi yang muncul nanti itu adalah motivasi intrinsik siswa ketika dia sudah memiliki keyakinan seperti itu. Luar biasa sekali pendapatnya Pak Samsul. Jadi di sini kita bisa menarik garis benang merahnya, yaitu bahwa keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang disepakati bersama dan di dalamnya mengandung nilai-nilai yang universal, nilai-nilai kebajikan. Kemudian kita lanjutkan bagaimana menggali pemahaman kita tentang keyakinan kelas ini. Di Jamboard itu ada slide kedua ya. Coba kita buka slide kedua. Sudah ada yang mengisi slide kedua? Ada 2 pertanyaan di situ. 2 pertanyaan, apa saja yang menjadi latar belakang pentingnya keyakinan kelas? Kemudian program apa saja yang mungkin bisa dilakukan dengan segera berkaitan dengan keyakinan kelas? Ada berapa orang yang menjawab? Di sini ada Pak Samsul yang mengatakan bahwa agar muncul motivasi intrinsik dari peserta didik. Luar biasa sekali Pak Samsul. Kemudian Ibu Jira mengatakan bahwa karena ketika menggunakan kata peraturan kelas maka akan sulit terasa. Jadi untuk menjadi lebih enak dan mudah maka menggunakan kata keyakinan kelas. Ibu Jira bisa diterangkan maksud dari pernyataan Ibu ini, Ibu? Ibu Jira? Maaf Bu, bisa. Tadi saya bilang apa ya Bu? Menggunakan kata peraturan kelas maka akan sulit terasa. Iya Bu. Seperti yang kita ketahui bahwa kata peraturan itu sangat melekat dengan sesuatu yang harus ditaati. Kalau tidak ditaati dapat hukuman dari guru. Peraturan itu lekatannya itu adalah hukuman dari guru. Jadi ketika kita menggunakan kata keyakinan terasa lebih mudah. Seperti itu. Terima kasih Bu ya. Iya, terima kasih banyak Bu Jira. Contoh program yang menurut Ibu Jira yang bisa dilakukan dengan segera adalah kedisiplinan kelas. Ibu Epi mengatakan bahwa pentingnya keyakinan karena siswa meyakini kebaikan karena adanya kesepakatan. Ibu Tenri mengatakan anak menjadi disiplin bukan karena paksaan. Luar biasa sekali pendapat Ibu tentang keyakinan kelas ini. Dari sini kita bisa lihat bahwa
konsep pemahaman kita tentang keyakinan kelas ini sudah sangat bagus ya. Nah, kemudian untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bisa membuat kesimpulan. Bisa raise hand Bu, kalau misalnya ada yang bisa membantu membuat kesimpulan. Silakan Ibu Epi, silakan Ibu Epi. Baik, terima kasih kesimpulan hari ini. Menurut saya, keyakinan kelas itu merupakan praktik baik ya yang harus kita terapkan di kelas. Karena dari keyakinan kelas itu kita membuat kesepakatan tidak hanya dari guru saja, tapi juga dari murid, sehingga akan mudah untuk diterapkan di kelas karena mereka dilibatkan dalam pembentukan dalam keyakinan tersebut. Selain itu juga mempunyai nilai-nilai kebaikan yang harus kita lakukan pada kita. Terima kasih banyak Bu Epi. Jadi menurut Bu Epi, kesepakatan kelas itu mengandung nilai-nilai baik, praktik baik, di mana terjadi kesepakatan antara murid dan guru. Jadi bukan dari guru saja. Dengan begitu murid bisa dengan ikhlas melaksanakan peraturan itu karena merupakan hasil kesepakatan bersama. Luar biasa sekali Bu Epi. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, tadi sudah ada kesimpulan. Sekarang kita melakukan refleksi. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang bisa memberikan refleksi kita tentang bagaimana perasaannya setelah mendapatkan materi pada pagi hari ini. Silakan. Terima kasih Bu. Perasaan saya pada saat belajar hari ini tentunya merasa sangat senang karena awalnya kalau kita menerapkan peraturan kelas, terkadang siswa takut itu melanggar karena takut akan hukuman yang diberikan. Tapi dengan adanya keyakinan kelas ini, mereka akan merasa sadar dengan sendirinya bahwa yang membuat keyakinan itu berdasarkan kesepakatan mereka. Berarti mereka harus membangun disiplin positif pada diri mereka untuk melakukan keyakinan kelas itu. Jadi pembelajaran yang sangat menyenangkan Ibu, dan tentunya ini juga bisa bersyukur kalau kita dapat terapkan di kelas, apalagi kalau bisa diterapkan di lingkungan sekolah itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Tendri. Jadi ini adalah akhir dari lokakarya kedua kita, di mana kita mendapatkan ilmu baru tentang keyakinan kelas. Semoga ilmu ini bisa kita terapkan kemudian di kelas dan di lokakarya ketiga. Oke, sebelum kita akhiri kegiatan kita pada hari ini, mungkin ada yang bisa membantu untuk membaca doa untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Siapa ya? Oke, Ibu Tendri, silakan Ibu Tendri. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua dan dapat diterapkan di kelas dan sekolah kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih banyak Ibu Tendri. Terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu guru hebat atas partisipasinya hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini ada manfaatnya dan bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.